ada ibadah sekolah minggu dong. Tapi kok belum ada kakaknya yang mau pimpin? Kak, kemana ya kakaknya? Aduh, kalau nggak ada kakak yang pimpin, Tuhan Yesus pasti sedih nih. Tidak ada kakak yang menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Mana ya? Kakak. Selamat pagi adik-adik sekalian. Senang sekali kakak kembali hadir hari ini untuk sama-sama beribadah dengan adik-adik. Maaf ya adik-adik, kakak tadi hampir kelupaan. Kalau hari ini kakak kembali tugas untuk memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik. Maaf ya. Nah adik-adik sudah siap ya? Bagus, kalau sudah siap kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama puji nama Tuhan dengan sama-sama menyanyi Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Panjatkan doa setinggi langit, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata, terima kasih. Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Wah adik-adik, tadi teman kita Alicia dari kelas B begitu semangat ya memuji nama Tuhan. Kiranya adik-adik juga sama ya, semangat memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita buka ibadah ini dengan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mulai ibadah ini. Kiranya Engkau berkati kami ya Bapa, biar kami dapat beribadah dengan konsentrasi dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga Kak Lisbeth yang akan membawakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Nah adik-adik, sekarang buka Alkitabnya dari Keluaran 1 ayat 1 hingga Keluaran 2 ayat 10. Keluaran 1 ayat 1 hingga Keluaran 2 ayat 10. Panjang ya adik-adik ya ayat Alkitab yang kita baca hari ini. Nah kakak tidak akan membacakannya ya, tapi adik-adik yang harus membacanya nanti setelah ibadah ini selesai. Ya adik-adik, jangan lupa ya untuk membacanya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah ada harapan di tengah kesulitan. Ya adik-adik, kakak mau ajak untuk menyimak cerita singkat berikut ini. Silahkan. Adik-adik, setelah Yusuf meninggal, orang Israel yang masih tinggal di tanah Mesir, mereka terus bertambah banyak. Saat itu, Raja Mesir namanya adalah Raja Firaun. Raja Firaun menjadi takut jika nanti orang Israel terus bertambah banyak,
mereka akan menguasai tanah Mesir. Kemudian Raja Firaun memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Nah, adik-adik, karena perintah Raja Firaun itu, ibu-ibu orang Israel yang memiliki bayi laki-laki menjadi ketakutan. Mereka sangat takut, adik-adik, kalau bayi mereka nanti akan ditangkap oleh pasukan Raja Firaun. Ada seorang ibu, namanya Ibu Yohebed. Ibu ini juga mempunyai seorang bayi laki-laki. Nah, Ibu Yohebed kemudian menyembunyikan bayinya di dalam sebuah keranjang. Nah, adik-adik, Ibu Yohebed kemudian membawa keranjang yang berisi bayinya itu ke tepi sungai dan meletakkannya di situ. Ibu Yohebed lalu memanggil anaknya yang paling besar. Anaknya itu namanya Miriam. Ibu Yohebed menyuruh Miriam supaya mengikuti kemana keranjang bayi itu pergi. Saat itu adik-adik, putri Raja Firaun sedang mandi di pinggir sungai. Wah, tiba-tiba putri Raja Firaun itu melihat sebuah keranjang. Keranjang yang berisi bayi. Lalu ia merasa kasihan dengan bayi itu karena terus menangis. Diambillah bayi itu oleh putri Firaun dan menggendongnya. Putri Firaun sangat senang adik-adik melihat bayi itu. Lalu putri Firaun memberikan nama pada bayi itu. Namanya Musa, yang artinya diambil dari air. Putri Firaun pun mengangkat bayi Musa menjadi anaknya. Adik-adik, Miriam sangat senang melihat bayi Musa diambil oleh putri Firaun. Lalu Miriam mendekati putri Firaun dan mengatakan bahwa ia tahu ada seorang ibu yang bisa dan mau merawat bayi Musa. Putri Firaun pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Miriam. Adik-adik, Miriam itu ternyata adalah kakak bayi Musa. Lalu Miriam cepat-cepat memanggil Ibu Yohebed untuk bertemu dengan putri Firaun. Tapi adik-adik, putri Firaun tidak tahu kalau Ibu Yohebed itu adalah ibu dari bayi Musa. Lalu putri Firaun
memberikan bayi Musa itu kepada Ibu Yohebed untuk dirawat. Putri Firaun pun memberikan uang yang banyak kepada Ibu Yohebed. Aduh, adik-adik, Ibu Yohebed sangat senang loh, karena bayi Musa tidak ditangkap oleh pasukan Raja Firaun. Ibu Yohebed senang karena bayi Musa selamat dan bisa diasuh sendiri oleh Ibu Yohebed, yang adalah ibu bayi Musa itu sendiri. Setelah bayi Musa besar, Ibu Yohebed pun menyerahkan kepada putri Firaun. Nah, adik-adik sekalian, demikianlah Tuhan terus memelihara bayi Musa hingga besar. Di tengah bahaya, Allah tetap setia dan menolong serta menyelamatkan bayi Musa. Karena kelak Tuhan akan memakai Musa untuk membebaskan umatnya. Nah, adik-adik tadi menyimak kan cerita singkat tadi mengenai apa? Hah? Iya, bagus. Mengenai Musa waktu bayi. Nah, adik-adik, Musa waktu bayi itu, ya, waktu bayi dia di Mesir ya adik-adik, ada perintah dari Raja Mesir, yaitu Raja Firaun. Dia memerintahkan pasukannya untuk menangkap semua bayi laki-laki Israel yang lahir. Untuk apa adik-adik? Untuk ditangkap ya, untuk ditangkap semuanya. Nah, karena apa? Karena Raja Firaun takut kalau bangsa Israel menjadi bertambah banyak. Nah, oleh Ibu Yohebed, yaitu ibu bayi Musa kecil ditaruh di keranjang, kemudian ditaruh di pinggir sungai. Nah, ketika bayi Musa keranjangnya dibawa air ya di pinggir sungai, tiba-tiba putri Firaun melihat, kemudian mengangkat bayi Musa. Nah, putri Firaun juga mengangkat bayi Musa menjadi anaknya. Nah, adik-adik, kenapa Ibu Yohebed meletakkan bayi Musa di tepi sungai? Karena apa adik-adik? Ya, supaya dengan harapan bayi Musa bisa selamat, tidak ditangkap oleh pasukan Raja Firaun. Ya, ternyata benar harapannya Ibu Yohebed, yaitu ibu Musa, terkabul. Musa bisa selamat, bahkan diasuh oleh putri Firaun sampai besar. Nah, adik-adik, saat ini kita ada wabah corona ya adik-adik. Karena wabah tersebut, adik-adik tidak lagi bisa bebas keluar rumah. Sekolah pun dilakukan di rumah dengan online. Ya, kalau mau keluar rumah, adik-adik harus pakai masker. Ya, adik-adik harus jaga jarak, menghindari kerumunan orang banyak. Adik-adik juga harus rajin cuci tangan. Kemudian adik-adik juga harus segera membersihkan badan begitu habis bepergian. Ya, adik-adik, semua itu dilakukan untuk apa? Supaya menjaga adik-adik tetap sehat, tidak tertular wabah corona, tidak kena wabah corona. Ya, memang adik-adik mungkin adik-adik merasa jenuh, merasa menjadi beban ya dengan melakukan semua itu. Tidak bisa bebas keluar rumah,
tidak bisa bermain dengan bebas, tidak bisa sekolah, ya, ada aturan-aturan yang harus dilakukan, ya. Tapi adik-adik, biarpun begitu, itu semua untuk kebaikan adik-adik. Nah, di tengah semua kondisi yang sulit saat ini, adik-adik tetap harus berpengharapan, ya. Karena apa? Tuhan Yesus, ya, selalu menyertai adik-adik, ya, menyertai kehidupan adik-adik. Meskipun sulit, adik-adik mungkin belajar secara online, ya, beda dengan belajar di dalam kelas, tapi adik-adik tetap harus berpengharapan, ya. Adik-adik tetap berusaha supaya bisa belajar dengan baik, ya adik-adik, ya. Karena apa? Tuhan Yesus dengan setia tetap memelihara kehidupan adik-adik. Adik-adik, jangan lupa selalu ada harapan di tengah kesulitan. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Nah, persembahan adik-adik taruh di dalam amplop, kemudian nanti mama papa yang akan mentransfernya ke rekening gereja. Sambil kantong persembahan, sambil kita memberikan persembahan, kita mau puji nama Tuhan dengan menyanyi lagu Aku Berikan, dengan menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau bimbing kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan kita. Nah, tiba saatnya kita untuk aktivitas. Silahkan adik-adik nyimak aktivitas ini. Nah, adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah membuat kartu doa. Siapkan kertas HVS, gunting, spidol aneka warna, terserah adik-adik warnanya apa, kemudian pensil. Cara membuatnya, kertas HVS ini kita lipat dua sama rata, ambil tengahnya ya, seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita letakkan tangan kita di sini, kita cetak, kita ambil pensil, kita
cetak. Cetak ya adik-adik ya. Terus kalau sudah selesai, dengan pensil kita ambil spidol, kita pertebal cetakan tangan kita ini dengan spidol ya. Nah, sudah selesai. Nanti jadi seperti ini. Kemudian kita gunting. Ingat ya adik-adik, mengguntingnya jangan sampai garisnya ini, garis cetakan itu tergunting. Ya. Terus kita gunting sampai selesai. Sudah gunting sesuai dengan cetakan tadi. Nah, kalau adik-adik belum bisa menggunting atau takut, adik-adik bisa minta tolong dengan orang tua atau kakak ya. Jangan sampai nanti kena gunting kalau dilakukan sendiri ya. Setelah digunting, nah akhirnya seperti ini adik-adik. Kemudian jangan lupa sisi sebelah yang masih polos adik-adik pertebal lagi dengan menggunakan spidol ya. Terus adik-adik pertebal dengan menggunakan spidol ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, sama. Kemudian nanti di tengah-tengahnya sini, nah tengah-tengah sini adik-adik bikin tulisan doa ya. Doa supaya corona segera berlalu, hilang. Terus doa juga terima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan pada adik-adik selama ini. Kemudian setelah doanya ditulis, nanti adik-adik bisa hias di sekitar sini ya. Ya adik-adik ya. Nih seperti ini. Ya. Jadi nih tangan dalam posisi seperti berdoa ya. Terus di tengah-tengahnya adik-adik bikin doa, adik-adik tulis, kemudian adik-adik hias. Selamat membuat aktivitas. Jangan lupa kalau sudah selesai aktivitasnya difoto, dikirim di grup WA kelas. Terima kasih. Ya adik-adik sudah menyimak aktivitas tadi ya. Oke adik-adik jangan lupa untuk membuatnya, kemudian difoto, dikirim ke grup WA kelas masing-masing. Adik-adik kita tiba di ujung ibadah kita. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu Burung Pipit yang Kecil.
Nah, adik-adik, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu pada hari ini dapat kami mengerti dan pimpin kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh jalan kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan pimpinan dan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Nah, adik-adik, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.